Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai degradasi nilai karakter dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, agen konservasi yang efektif. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Dinari Widoresmi, Dinda Cahyaningrum, Dita Aryani, dan Dwi Handayani Ratnasari. A. Konsep degradasi nilai, karakter dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, agen konservasi. Yang pertama, degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, atau penurunan nilai karakter dan lingkungan. Jika kita interpretasikan keduanya, maka dengan degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Yang kedua, konservasi nilai dan karakter. Nilai adalah keyakinan, prinsip, dan standar yang membimbing perilaku dan pengambilan keputusan seseorang. Ini mencerminkan apa yang dianggap penting dalam hidup seseorang, termasuk etika, moral, dan prioritas individu. Sementara itu, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai suatu tanda kebajikan, kebaikan, serta kematangan moral yang dimiliki oleh seseorang. 3. Konservasi seni dan budaya. Menurut UNESCO, konservasi seni merupakan suatu usaha untuk memperlambat atau mencegah kematian seni tertentu. Seni tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dapat terputus dan mati. 4. Konservasi sumber daya alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pada pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 5. Agen konservasi. Agen konservasi adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam melindungi, memelihara, dan merawat lingkungan dan sumber daya alam. B. Peran konsep degradasi nilai, karakter dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, dan agen konservasi. Yang pertama, degradasi nilai, karakter, dan lingkungan berperan 1. Memicu kesadaran akan pentingnya memperbaiki dan melestarikan nilai-nilai, karakter, serta lingkungan. Kedua, menginspirasi individu untuk mengambil tindakan nyata dalam memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai yang terancam punah dan melindungi lingkungan alam. Kedua, peran konservasi nilai dan karakter. Yang pertama, memperkuat kesadaran individu dan masyarakat akan pentingnya memelihara nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang baik. Yang kedua, mendorong individu untuk menjadi teladan dalam menjaga nilai dan karakter yang mulia serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, konservasi seni dan budaya. Seni dan budaya adalah bagian integral dari identitas suatu bangsa dan masyarakat. Konservasi seni dan budaya berperan penting dalam mempertahankan keberagaman budaya dan warisan seni yang berharga. Konsep konservasi ini mempengaruhi pembentukan agen konservasi dengan cara yang pertama, menguatkan rasa kebanggaan akan warisan budaya dan seni. Yang kedua, menggerakkan individu untuk aktif dalam upaya pelestarian, promosi, dan pengembangan seni dan budaya.
Yang keempat, yaitu konservasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah aset penting yang harus dijaga kelestariannya. Konservasi sumber daya alam bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep konservasi ini memiliki peran dalam membentuk agen konservasi dengan cara yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dan perlunya tindakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas konservasi seperti penghijauan, pengelolaan air, dan pelestarian habitat. Adapun tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi. Sebagai seorang agen konservasi, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap konservasi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat sekitar yang belum mampu menjaga lingkungannya. Contohnya, membuang sampah di sungai, adanya penebangan pohon secara liar, pencemaran limbah pabrik di sekitar sumber air bersih, dan masih banyak lagi. Yang kedua, dukungan dari lembaga setempat. Karena kegiatan konservasi perlu dukungan dari masyarakat sekitar serta lembaga-lembaga setempat guna membantu menggerakkan kegiatan konservasi. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan tentang pengembangan strategi dalam konservasi yang dimulai melalui proses perencanaan yang meliputi penetapan visi, tujuan, sasaran, dan strategi yang jelas yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kawasan dan memitigasi ancaman. Minimnya fasilitas yang mendukung kegiatan-kegiatan konservasi sehingga kegiatan tersebut belum bisa berjalan secara maksimal. Agen konservasi perlu memiliki keterampilan manajemen, kepemimpinan, komunikasi, serta pengetahuan yang kuat tentang sains dan lingkungan. Kerjasama antar lembaga dan partisipasi aktif dari masyarakat juga sangatlah penting untuk mencapai tujuan konservasi yang berkelanjutan. Dengan adanya beberapa tantangan yang mungkin terjadi, agen konservasi perlu strategi untuk menghadapi tantangan. Untuk menghadapi berbagai agen konservasi nilai dan karakter, harus merencanakan dan menerapkan strategi yang sesuai. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, menjadi agen adalah tanggung jawab yang penting dalam memelihara dan mendukung prinsip-prinsip etika moralitas dan karakter yang baik dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan nilai dan karakter yang dihargai dalam tindakan sehari-hari. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari perilaku yang melanggar nilai-nilai moral dan karakter yang berbudi pekerti baik. Yang keempat, mendorong orang untuk mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, integritas, empati, serta kepedulian. Yang kelima, mendorong kerjasama dan kerukunan di antara anggota masyarakat. Yang keenam, mengkampanyekan penggunaan teknologi dan media dengan bijak dan etis. Yang terakhir, mendukung kesetaraan hak dan aktif dalam upaya melawan diskriminasi, rasisme, dan kekerasan dalam masyarakat. Setiap kelompok atau individu yang berperan sebagai agen konservasi nilai dan karakter perlu beradaptasi dengan tantangan yang muncul, sesuai dengan konteks masyarakat mereka. Selain itu, mereka juga harus tetap komunikatif dan terbuka terhadap perubahan dan perbaikan dalam upaya memelihara dan mendukung nilai-nilai positif serta karakter yang baik dalam masyarakat. Kesimpulan, dalam konteks dunia yang terus berubah dan berkembang,
konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan menjadi fokus utama dalam upaya memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global. Fenomena ini menggambarkan perlambatan moral, penurunan karakter yang baik, serta kerusakan lingkungan alam yang semakin memprihatinkan. Namun, melalui konsep konservasi, terdapat harapan untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Konservasi nilai dan karakter menjadi landasan moral yang diperlukan dalam membangun masyarakat yang beradab dan berempati. Dengan memperkuat nilai-nilai etika, moral, dan karakter yang baik, kita dapat memperbaiki hubungan antar manusia, membangun kepercayaan, serta memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Konservasi seni dan budaya memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya yang kaya dan beragam dari generasi ke generasi. Dengan menjaga keberagaman seni dan budaya, kita dapat hanya memperkaya kehidupan manusia, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan membangun jembatan antar budaya. Konservasi sumber daya alam merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui upaya pelestarian habitat alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya alam serta berkelanjutan, kita dapat menjaga ekosistem yang seimbang dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Peran agen konservasi tidak dapat diabaikan dalam upaya menjaga keberlanjutan hidup di planet ini. Mereka adalah garda terdepan dalam merancang, melaksanakan, dan mempromosikan program-program konservasi. Dengan komitmen, keahlian, dan kerjasama yang kokoh, agen konservasi berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat, melindungi lingkungan alam, serta memastikan bahwa nilai-nilai karakter, seni, budaya, dan sumber daya alam kita tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dalam kesimpulannya, upaya konservasi merupakan komitmen bersama untuk melestarikan kehidupan dalam segala bentuknya. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan tekad yang tak kenal lelah, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua makhluk di bumi ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami.